Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saintis muda, apa kabar hari ini? Insya Allah hari ini kita akan melaksanakan praktikum secara digital dalam pengukuran panjang menggunakan jangka sorong. Baik, sebelum kita memulai, mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pengukuran panjang menggunakan jangka sorong, kita akan menggunakan salah satu modul yang ada di modul ini terkait pengukuran panjang. Sebelumnya, disampaikan terlebih dahulu bahwa jangka sorong itu adalah alat pengukuran panjang yang memiliki bentuk mirip seperti kunci Inggris. Seperti ini, teman-teman sekalian, ini namanya jangka sorong. Jangka sorong itu biasanya digunakan untuk mengukur diameter luar maupun dalam sebuah benda. Selain itu, jangka sorong berfungsi untuk mengukur kedalaman suatu benda. Alat ini memiliki dua jenis skala, yaitu skala utama dan skala nonius yang dapat digeser. Skala terkecilnya 0,01 cm atau 0,1 mm. Hari ini kita akan mencoba menggunakan aplikasi digital yang ada di Google. Kita akan coba merunut dari cara kerja berikut pengukuran panjang menggunakan jangka sorong. Yang pertama adalah membuka aplikasi Google dengan mengetik link berikut, atau bisa juga dengan scan barcode yang ada di modul praktikum ini. Kita coba untuk copy dan kita buka Google. Kita buka Google. Di sebelah sini kita klik linknya. Nanti akan muncul seperti ini, langsung ke continue to destination. Oke, muncul olabs.edu.in. Ini adalah jangka sorong, teman-teman. Muncul ya, seperti yang ada di modul juga. Ini adalah jangka sorong. Ada skala utama yang bagian ini yang tetap, atau bisa juga dikatakan skala tetap, atau skala dan juga ada skala nonius, yaitu yang ini, yang dapat bergeser. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita lakukan kalibrasi atau kita lihat dulu skalanya. Ya, pada skala ini kita lihat. Nah, lihatnya di zoom di bagian sini. Pastikan bahwa skala nonius yang abu-abu ini dan skala tetap atau skala utama yang di atasnya itu berada dalam posisi yang sejajar. Angka nolnya sudah sejajar seperti ini. Kalau bergeser seperti ini, nah ya, ini harus dalam kondisi yang sejajar, 0 di angka 0. Kemudian kita lihat modulnya. Oke, tadi muncul tampilan seperti ini, kemudian pilih objek yang akan diukur dengan mengkliknya. Kita contoh sphere atau bola. Kita klik. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu dikatakan bebas ukuran objek yang dipilih, karena ternyata ketika kita pencet di bagian sininya, nah ukurannya akan berbeda-beda. Jadi silakan kalian pilih bebas ukuran objeknya yang mana saja, boleh yang kecil ataupun yang besar. Contoh, kita ambil bola yang besar. Objek ditempatkan di antara rahang jangka sorong. Ini ada rahangnya. Berdasarkan objek yang dipilih, pilih dimensi fisik yang akan diukur. Di sini kalau di bola dimensinya hanya ada diameter. Nanti kalau di tempat-tempat yang lain, kalau di benda lain, misal iron block, nah ini ada dimensi fisik yang lain. Misalnya ada panjang, lebar, dan juga tinggi. Kalau sphere atau bola hanya ada diameter saja. Kita dipilih yang terbesar ya.
Kemudian, seret rahang yang dapat digerakkan hingga menyentuh objek. Seperti ini. Nah, harus sampai menyentuh objek untuk kita lihat hasil pengukurannya. Namun, apabila objek yang dipilih adalah beaker glass, seperti ini kita contohkan. Nah, seperti ini. Ini untuk mengukur diameter dalam, itu dalam posisi atas, inner diameter, ya, dimensi fisiknya. Gerakan rahang skala nonius menjauh dari rahang skala tetap. Ini rahang skala tetap dan ini rahang skala nonius. Maka kondisinya kita jauhkan. Kalau tadi spare kita deketin, kalau ini kita jauhkan. Nah, seperti ini. Ya, sampai tidak bisa digeser lagi. Dan untuk menentukan kedalaman suatu gelas, ini ada kedalamannya, mohon maaf dilebarkan dulu seperti ini. Maka sama seperti tadi, kita geser sampai menyentuh dasar dari gelas tersebut. Seperti itu untuk pengukuran pada beaker glass atau pada gelas. Kemudian kita kembali ke bola tadi. Seperti ini. Tadi kita geser sampai menyentuh dengan benda. Lalu kita akan mengukur hasilnya. Kita lihat di sini ya. Oke. Kita kembali ke cara pengukuran pada jangka sorong. Pada jangka sorong ada nilai skala tetap dan juga ada nilai skala nonius yang tepat bertepatan dengan skala utama. Kita coba sambil Ibu coba coret-coret ya. Pertama, untuk menentukan skala tetap atau skala utama, maka lihat garis 0 pada skala nonius. Skala nonius itu yang di bagian ini ya. Bagian ini skala nonius, ini skala tetap. Dimulai dari angka 0, mohon maaf, 0 di sini. Lalu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini skala pada nonius. Sedangkan untuk skala tetap dimulai dari angka 0 loncat ke 1 cm, 2 cm, 3 cm. Berarti posisi garis-garis kecil ini menandakan bahwa 0,1, 0,2, dan seterusnya. Misal, kita contohkan pada pengukuran bola ini, dimulai dari kita melihat angka 0 pada skala nonius. Angka 0 ini berada di posisi mana? Kondisinya ada di posisi sebelah sini ya, kalau kita garis ke skala utamanya. Maka hitung, ini ada di garis angka berapa dan angka berapa. Kalau di sini angka 2, otomatis di garis yang ini, sambil dilihat di layar, ini adalah 1,9. Di sini 1,8 dan di sini 1,7. Maka ambil skala tetap yang terkecil. Berarti kita ambil yang mana? 1,8 atau 1,7? Oke, yang terkecil adalah 1,7. Maka kita bisa tuliskan SU yaitu 1,7 cm. Selanjutnya, kita akan tentukan skala noniusnya. Menentukan skala nonius adalah mencari garis yang sejajar antara garis pada skala tetap atau skala utama dan juga pada skala nonius. Izin diperbesar lagi, apakah bisa? Mohon maaf, ini tidak bisa diperbesar. Kita lihat satu persatu. Dari angka 0 ini tidak sejajar dengan yang kondisi di skala tetap atau skala utama. 1 juga belum sejajar, 2 tidak sejajar, 3 tidak sejajar, 4 masih belum, 5 belum, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kita coba cek dulu. Sebentar, kita coba cek. Diperbesar.
Bisa diperbesar. Oke. Nanti kita coba ulang ya. Ini kita perbesar dulu. Oke. Oh, ternyata setelah diperbesar ada yang sejajar di angka 1. 0 yang enggak sejajar di angka 1 sejajar. Maka dapat kita tentukan bahwa skala nonius yaitu 1. Mohon maaf, di sini kita akan lihat di objek benda ini ya. Tadi kita sudah dapatkan SU-nya 1,7. Maka nanti di laporan di hasil pengamatan kita tuliskan 1,7 cm. Lalu untuk skala noniusnya tadi kita dapatkan di angka 1. Namun skala nonius mempunyai skala 0,01 cm. Maka bisa kita tuliskan 1 dikalikan 0,01. Gak ada yang jaga. Siapa yang jaga nanti? Oke. Nanti hasilnya adalah 0,01. Hasilnya kan 0,01. Maka hasil pengukurannya adalah 1,7 ditambah 0,01 cm. Hasilnya yaitu 1,71 cm. Nah, untuk mengecek apakah pengukuran kita sudah benar atau tidak atau belum, kita lihat di sini. Catat nilai skala tetap dan skala nonius yang tepat bertepatan dengan skala utama. Ini dia, ada 1,7 skala utamanya, skala noniusnya 0,01 dan ada hasil pengukurannya 1,71. Kita kembali ke sini. Nah, dilihat. Masukkan hasil pengukuran pada kotak teks enter reading. Sebentar. Nah, di sini enter reading dalam satuannya adalah cm. Maka kita tuliskan 1,71. Hati-hati ya untuk penulisan koma di sini menggunakan titik. Sekarang klik tombol cek untuk memeriksa apakah hasil pengukuran yang dimasukkan sudah benar. Kita cek. Oke. Ada tanda checklist, berarti kita langsung memastikan ulang bahwa hasil pengukuran ini sudah benar. Maka tinggal dimasukkan lagi ke data pengamatan. Untuk mengukur benda-benda yang lain atau objek-objek yang lain, pencet reset di bagian bawah. Reset. Seperti itu. Itu untuk pengukuran satu objek. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa dipahami karena untuk mengetahui pengukuran ini perlu tahu terlebih dahulu bagaimana cara mengukur pada alat ukur jangka sorong. Silakan teman-teman bisa lanjutkan untuk pengukuran yang lainnya. Ada iron block atau balok besi, beker atau gelas kaca, dan juga ada silinder. Nanti dilihat dan disesuaikan dengan cara kerjanya dan diukur seperti tadi. Oke, cukup sekian untuk penjelasan menggunakan jangka sorong pada hari ini. Semoga yang sudah kita lakukan bisa kita terapkan bukan hanya secara digital tapi juga secara langsung ketika melihat jangka sorong di kehidupan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.